綺麗にできた。して。で、ここにも筋があるからもうこれを切っちゃう。
Oishii. Hai, konnichiwa, Sapri desu. Kita lanjut ya pelajaran kita Nihongo Tanggo Speedomaster N gitu ya. Kali ini kita memasuki unit ke-13 gitu. Oke, kita langsung aja. Unit 13. Fuku, kutsu. Ini artinya ya pakaian, kemudian sepatu gitu. Hai, ichiban desu. Ifuku. Ini artinya pakaian. Contoh kalimatnya ya. Sumu ie mo ifuku mo toji to ima to dewa mataku kotonaru, katanya. Bisa diartikan rumah, tempat tinggal pun, pakaian pun, antara waktu itu dan sekarang benar-benar berbeda gitu. Jadi ya ifuku sama fuku ini bedanya itu cuma di keformalannya aja gitu. Ifuku ini rata-rata digunakan untuk kosakata spesialis gitu ya. Misalnya dalam toko gitu kan, ifuku gitu menggunakannya. Dalam lisan ya, dalam percakapan sehari-hari itu cukup dengan menggunakan fuku gitu ya. Artinya sama, pakaian. Hai, nomor 2. Kako. Ini artinya ya penampilan. Contoh kalimatnya. Kekkon shiki ni wa donna kakko de ikeba ii daro, katanya. Ini bisa diartikan untuk ke pesta pernikahan sebaiknya pergi dengan penampilan seperti apa ya, katanya gitu. Nomor 3. Kakoi. Ini artinya ya keren. Contoh kalimatnya. Kakoi kuruma. Kakoi otoko no hito. Ini bisa diartikan mobil keren. Kemudian laki-laki keren gitu. Nah, kakko sama kakoi ini beda gitu ya. Kakko itu penampilan, sementara kakoi ini adalah keren gitu, kata sifat gitu ya. Nomor 4. Kakko warui. Ini artinya penampilan buruk. Contoh kalimatnya. Minna no mae de haji o kaite kakko warukata, katanya. Ini bisa diartikan saya membuat malu diri sendiri di depan semua orang. Rasanya saya terlihat buruk gitu. Nomor 5. Wafuku. Ini artinya baju gaya Jepang gitu ya. Hai. Contoh kalimatnya. Wafuku no niau jose ni naritai desu, katanya. Ini bisa diartikan saya ingin menjadi wanita yang cocok dengan baju gaya Jepang gitu. Jadi wafuku ini ya mencakup semua pakaian ya ataupun baju gaya Jepang ya, termasuk dengan kimono, termasuk dengan yukata gitu ya, wafuku ini. Hai, nomor 6. Nemaki. Ini artinya baju tidur gitu. Nama kimono dakara yasumi no hi wa nemaki no mama sugosu koto mo arimasu. Ini bisa diartikan karena saya orangnya malas, di hari libur terkadang hanya pakai baju tidur saja seharian. Nemaki ini ya baju tidur gitu kan. Begitu juga dengan pajama. Pajama juga baju tidur gitu. Jadi bedanya apa? Pada dasarnya untuk artinya itu nggak ada bedanya gitu. Jadi nemaki ini dalam bahasa Jepang, pajama itu serapan dari bahasa luar gitu, bahasa asing gitu. Nah, hanya saja ya kalau kita ngomong soal baju tidur dengan menggunakan nemaki ini, kesannya itu baju tidur yang gaya Jepang gitu, bukan baju tidur yang gaya Eropa gitu ataupun Barat gitu ya. Jadi kesannya seperti itu. Tapi pada dasarnya ya sekarang dalam percakapan sehari-hari itu untuk mengatakan baju tidur itu hanya menggunakan pajama gitu. Hai, masuk nomor 7. Apron. Apron ini artinya celemek gitu ya. Tahu ya kan, untuk memasak itu celemek, apron. Hai, nomor 8. Nagasode. Ini artinya lengan panjang. Kemudian nomor 9. Hangsode. Ini artinya lengan pendek. Jadi nagasode, hangsode ini untuk baju gitu ya. Baju lengan panjang. Hangsode baju lengan pendek gitu. Hai, nomor 10. Free size. Ini bisa diartikan ukuran bebas. Korewa free size dakara chisasugiru te koto wa nai to omou yo, katanya. Ini bisa diartikan ini ukuran bebas. Kalau dibilang terlalu kecil tidak juga gitu. Hai, nomor 11. Eri.
Ini artinya kerah baju. Hai, contoh kalimatnya. Eri yo kicin to shite kakko warui yo katanya. Ini bisa diartikan rapikan kerah baju katanya. Nggak bagus tuh kok katanya gitu ya. Jadi saat kita kerah baju kita itu gimana ya, melengkung seperti ini. Jadi diperingati gitu kan sama seseorang gitu kan. Eri yo kicin to shite katanya. Itu tolong rapikan itu kerah bajunya gitu ya. Seperti itulah kesannya gitu dari contoh kalimatnya ini ya. Hai, nomor 12, skafu. Skafu ini ya artinya shawl. Nomor 13, kiji. Kiji artinya ini ya bahan baju. Contoh kalimatnya. Amatta kiji de obento o ireru fukuro o tsukutta katanya. Bisa diartikan saya membuat kantung tempat bento dari sisa bahan baju gitu. Nah, kiji ini ya bukan hanya bisa digunakan untuk menyatakan bahan baju doang gitu, tapi bisa digunakan untuk bahan seperti lainnya. Contohnya ya, pizza no kiji. Ini bisa diartikan adonan pizza. Nomor 15, keshohin. Ini artinya kosmetik gitu. Nomor 16, geta. Geta ini artinya ya sandal bakia Jepang. Sandal yang terbuat dari kayu itu yang kalau jalan klotak klotek. Nah itu geta. Biasanya kalau kita ke Kyoto ya bisa sering jumpa sama apa namanya, Maiko-sang yang pakai kimono yang wajahnya diputih-putihkan. Nah itu suka pakai geta juga gitu kan. Geta ini ada bisa untuk cewek, ada juga untuk cowok gitu, dua-duanya gitu ada gitu ya. Nomor 17, geta bako. Ini bisa diartikan rak sepatu. Contoh kalimatnya, uchi no geta bako wa ue no 2つの棚が私用です。あとは全部彼女が使っていますkatanya. Ini bisa diartikan rak sepatu di rumah saya, 2 rak bagian atas adalah untuk sepatu saya gitu. Sisanya semuanya dipakai dia gitu ya. Terakhir nomor 18, hayaru. Ini bisa diartikan populer ataupun tren lah gitu ya. Contoh kalimatnya, kore saikin wakai hito no aida de hayatte irun desho katanya. Ini bisa diartikan ini akhir-akhir ini sedang tren di kalangan anak muda kan katanya. Kyou wa kokomade desu. Otsukaresama desu. Hayakatta nde ne. Kyou wa tatta no 18 tango kana. Mata yoroshiku onegai shimasu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Goshicou arigatou gozaimashita.